Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Muhammad Giat Liputo, jurusan Bahasa dan Sastra Indonesia dari kelompok 3 dengan tema Desain Pembelajaran Membaca. Baik, pada video kali ini saya akan mereview beberapa jurnal artikel. Pertama, saya akan mereview jurnal artikel saya sendiri. Kemudian yang kedua, saya akan mereview jurnal artikel kelompok saya sendiri. Kemudian yang terakhir, saya mereview jurnal artikel dari kelompok lain. Nah, apa itu desain pembelajaran membaca? Desain pembelajaran membaca merupakan salah satu bentuk perencanaan atau rancangan pembelajaran dalam hal ini untuk mencapai kemampuan berbahasa. Tujuannya adalah untuk mencapai solusi terbaik dalam memecahkan masalah dengan memanfaatkan sejumlah bahan dan media. Dalam hal ini, memanfaatkan teknologi dan informasi yang tersedia. Telah kita ketahui sebelumnya bahwa judul merilis tentang pengembangan keaksaraan dan kemahiran membaca dalam menggunakan robot interaktif untuk mendukung dan berperan dalam pembelajaran. Desain ini menggunakan fitur desain berdasarkan rekomendasi dari literatur pengembangan untuk minat dan interaksi manusia dan robot. Oleh sebab itu, secara keseluruhan bahwa judul dan isi sudah sesuai. Selanjutnya kita masuk pada tujuan penelitian. Tujuan penelitian pertama yaitu untuk mengeksplorasikan bagaimana pembaca muda saat ini terlibat dalam membaca di rumah, di kelas, dan di tempat manapun. Bagaimana mereka membayangkan teknologi seperti robot ini dapat meningkatkan aktivitas belajar. Kemudian yang kedua, untuk mengamati bagaimana mereka berinteraksi dengan robot yang dirancang sebagai pendamping belajar di rumah. Dalam hal ini, belajar untuk membaca. Nah, selanjutnya dalam penelitian ini menggunakan 3 metode. Yang pertama, metode survei, wawancara, dan juga segmen pengkodean. Metode survei dilakukan dengan cara menyelesaikan kuesioner prakunjungan tentang kemampuan anak membaca dan kebiasaannya. Kemudian yang kedua, metode transkrip wawancara. Metode transkrip wawancara dilakukan dengan semi terstruktur yang direkam dalam video, dilakukan sebelum dan sesudah interaksi robot. Kedua, wawancara tersebut berdurasi selama 20 menit. Yang terakhir, sumber data ketiga datang dari segmen pengkodean atau rekaman video yang telah dibuat selama interaksi robot sekitar 30-40 menit. Baik, selanjutnya saya akan mereview 2 jurnal artikel dari kelompok saya. Yang pertama, artikel dari saudari Indah Nur Safitri Usman. Judul artikel yaitu Desain Pembelajaran Seluler dengan Membaca Cepat. Baik, langsung saja kita masuk pada judul artikel. Judul telah sesuai dengan isi. Di dalam isi telah dijelaskan tentang desain pembelajaran membaca cepat dengan menggunakan aplikasi yang dapat diakses dalam media seluler. Namun, di dalam judul tidak dijelaskan bahwa desain pembelajaran ini lebih difokuskan pada siswa musik saja. Selanjutnya kita masuk pada metode penelitian. Adapun metode penelitian yang digunakan dalam artikel ini yaitu metode penelitian pengembangan. Metode penelitian pengembangan dilakukan dengan cara mengumpulkan data dengan analisis visual, studi literatur, dan wawancara. Kemudian ditranskripkan ke MuseScore untuk dapat diakses dalam setiap device siswa. Selanjutnya kita masuk pada tujuan dan hasil pembahasan. Di sini dijelaskan bahwa
Hasil menunjukkan bahwa siswa musik dapat yakin dengan kemampuan mereka untuk menggunakan teknologi yang sudah ada dan dipadukan dalam pembelajarannya. Hal ini juga dapat meningkatkan kualitas pendidikan karena motivasi belajar siswa tergantung pada minat mata pelajaran yang mereka ambil. Kemudian selanjutnya kita mereview artikel yang kedua, yaitu artikel dari Saudari Lisnawati Kamaru. Judul artikel yaitu Tuntunan Bahasa Akademik Sekolah untuk Pemahaman Hubungan Fungsional, Proyek Penelitian Desain Peran Bahasa dalam Membaca dan Belajar. Di sini dijelaskan bahwa judul tidak sesuai dengan isi karena menggambarkan peran bahasa dalam proses berkembang, pemahaman dan konseptual diselidiki untuk konsep matematika fungsional. Sedangkan isi membahas tentang mengidentifikasi tuntunan bahasa ketika berhadapan dengan berbagai aspek hubungan fungsional. Selanjutnya kita masuk pada metode penelitian yang digunakan dalam artikel ini. Adapun metode yang dilakukan pada artikel ini yaitu metode kualitatif. Metode kualitatif digunakan untuk analisis data. Analisis kualitatif dari transkrip wawancara dan eksperimen desain yang dipilih adalah dilakukan dengan tujuan menentukan konsep dan tuntunan bahasa dalam proses pemecahan masalah atau memperoleh pemahaman konseptual. Selanjutnya yang terakhir kita masuk pada tujuan dan pembahasan. Penelitian ini secara substansial berkontribusi pada wacana penelitian tentang konten dan fungsi pembelajaran terintegrasi bahasa dengan menawarkan solusi praktis untuk ruang kelas dan meningkatkan wacana teoritis tentang peran bahasa akademik untuk matematika belajar. Baik, selanjutnya saya akan mereview jurnal artikel dari kelompok 1 dengan tema metode pembelajaran membaca. Nah, sebelum kita masuk pada pembahasan artikel, terlebih dahulu kita ketahui apa itu metode pembelajaran membaca. Metode pembelajaran membaca adalah suatu cara yang dipergunakan untuk mencapai suatu tujuan dalam keterampilan berbahasa. Salah satu keterampilan berbahasa yaitu membaca. Salah satu tujuannya yaitu adalah di mana cara ini digunakan untuk bisa membaca dan memahami isi dari tulisan atau pesan yang disampaikan. Baik, selanjutnya kita masuk pada pembahasan jurnal artikel dari kelompok 1. Yang pertama yaitu artikel dari saudara Arham yang berjudul Metode Pembelajaran Berbasis Game untuk Meningkatkan Keterampilan Membaca dan Menulis Aksara Jawa. Langsung saja kita masuk pada judul. Di sini dijelaskan bahwa judul tidak sesuai dengan isi karena isi menggambarkan metode pembelajaran membaca, sedangkan isi membahas tentang pembelajaran menulis.
Oleh sebab itu menunjukkan bahwa secara keseluruhan isi dan judul tidak sesuai. Selanjutnya kita masuk pada metode yang digunakan pada penelitian jurnal artikel oleh saudara Arham. Adapun metode yang digunakan pada artikel ini yaitu metode penelitian kualitatif. Metode kualitatif digunakan dengan cara menggunakan sumber data dari penelitian ini adalah pengasuh, anak asuh, dan dokumen. Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah wawancara, observasi, dan dokumentasi. Selanjutnya, teknik analisis data yang digunakan adalah model interaktif. Selanjutnya kita masuk pada pembahasan tujuan dan hasil pembahasan. Hasil setelah pelatihan ini sangat memuaskan karena banyak anak yang memahami sistem pembelajaran menggunakan metode permainan edukatif ini, dan pengamatan selama pengajaran banyak anak-anak senang dengan program ini. Baik, selanjutnya kita masuk pada artikel yang kedua. Artikel dari saudari Miranda Talib. Artikel ini berjudul Penerapan Metode Pembelajaran SQ4R untuk meningkatkan keterampilan membaca naratif teks pembelajaran membaca. Langsung saja kita masuk pada pembahasan judul. Di sini dijelaskan bahwa judul sesuai dengan isi, karena judul ini membahas tentang pembacaan naratif teks dari waktu ke waktu yang dijabarkan secara bertahap karena banyak siswa yang merasa jenuh dan bosan dengan aktivitas membaca yang monoton. Selanjutnya kita masuk pada metode penelitian yang digunakan pada artikel ini. Adapun metode yang digunakan pada artikel ini yaitu metode penelitian PTK. Kegiatan penelitian dilaksanakan dalam 2 siklus. Setiap siklus berlangsung 2 jam pelajaran. 2 kali 45 menit. Setiap siklus meliputi tahap yang pertama perencanaan, yang kedua pelaksanaan, dan tindakan, yang ketiga observasi dan evaluasi, yang keempat analisis dan refleksi hipotesis tindakan yang diperoleh, yaitu sebagai berikut. Yang pertama, pembelajaran bahasa Inggris dapat menarik perhatian siswa melalui penerapan pembelajaran SQ4R. Yang kedua, penerapan pembelajaran SQ4R dapat meningkatkan kreativitas dan minat belajar siswa lebih baik. 3. Penggunaan pembelajaran SQ4R dapat meningkatkan prestasi belajar siswa pada mata pelajaran bahasa Inggris. Baik, yang terakhir kita masuk pada tujuan dan hasil pembahasan. Penerapan metode pembelajaran SQ4R pada keterampilan membaca atau reading teks naratif dalam pembelajaran di kelas 10 IPS 3 SMA Negeri 1 Grabang, Kabupaten Magelang, sebagai alasan dipakainya metode ini. Pertama, metode ini sangat mudah terencana oleh pengajar bahasa Inggris. Metode pembelajaran SQ4R pada keterampilan membaca atau reading ini dapat diterapkan jika siswa terlihat enggan atau jenuh dalam mengikuti pelajaran.